Amalia Nur, NIM C0141921111. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai HIV, mulai dari definisinya. Jadi, Human Immunodeficiency Virus merupakan sebuah virus yang termasuk dalam famili Viridae yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Epidemiologinya, infeksi HIV mengenai seluruh kelompok masyarakat, baik kelompok risiko tinggi maupun masyarakat umum. Jika pada awalnya sebagian besar orang dengan HIV/AIDS berasal dari kelompok homoseksual, maka kini telah terjadi pergeseran, di mana persentase penularan secara heteroseksual dan pengguna narkotika semakin meningkat. Beberapa bayi yang terbukti tertular HIV dari ibunya menunjukkan tahap yang lebih lanjut dari tahap penularan heteroseksual. Fakta yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa peningkatan infeksi HIV yang semakin nyata pada pengguna narkotika. Padahal sebagian besar orang dengan HIV/AIDS yang merupakan pengguna narkotika adalah remaja dan usia dewasa muda yang merupakan kelompok usia produktif. Anggapan bahwa pengguna narkotika hanya berasal dari keluarga broken home dan kaya juga tampaknya semakin luntur. Pengaruh teman sebaya atau peer group tampaknya lebih menonjol. Kemudian selanjutnya adalah patogenesis. Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, cairan semen, dan sekret vagina. Setelah virus masuk ke dalam tubuh manusia, RNA virus diubah menjadi DNA oleh enzim reverse transkriptase yang dimiliki oleh HIV. Setelah itu, DNA provirus akan diintegrasikan ke dalam sel pejamu, kemudian diprogramkan untuk membentuk gen virus. Setelah transmisi HIV melalui mukosa genital yang merupakan transmisi utama, dendritic cell yang ada di lamina propria mukosa vagina akan menangkap HIV. Dendritic cell bertindak sebagai antigen presenting cell yang menangkap HIV dan mempresentasikannya ke sel limfosit T CD4, sehingga dapat merangsang limfosit T naif di kelenjar limfoid. Setelah HIV tertangkap oleh dendritic cell akan menuju ke kelenjar limfoid dan mempresentasikannya kepada sel limfosit T naif. Di samping membawa HIV ke kelenjar limfe, Setelah transmisi HIV melalui mukosa genital yang merupakan transmisi utama, dendritic cell yang ada di lamina propria mukosa vagina akan menangkap HIV. Dendritic cell bertindak sebagai antigen presenting cell yang akan menangkap HIV dan mempresentasikannya ke limfosit T CD4, sehingga dapat merangsang sel limfosit T di kelenjar limfoid. Di samping membawa HIV ke kelenjar limfe, dendritic cell juga mengaktifasi sel limfosit T CD4. Dengan demikian akan meningkatkan infeksi dan replikasi HIV pada sel. Selain itu, APC ini juga akan mengaktifasi sel limfosit T, dengan demikian meningkat. Kenapa terulang-ulang? Setelah itu, HIV akan menuju ke kelenjar limfe regional dan merangsang respon imun seluler dan humoral. Mobilisasi ini justru menyebabkan makin banyak sel limfosit yang terinfeksi. Hal ini menyebabkan tingginya titer HIV bebas dan komponen inti P24 dalam darah yang menunjukkan tingginya replikasi HIV yang tidak dapat dikontrol oleh sistem imun. Kemudian, pada infeksi akut, terjadi peningkatan titer virus disertai penurunan jumlah CD4 dan rasio sel limfosit T CD4 dibanding dengan CD8. Kemudian kita masuk ke fase laten.
Fase laten berjalan dalam hitungan tahun. Fase ini berlangsung rata-rata sekitar 8-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Selama masa ini, semua pasien mengalami penurunan sistem imun yang dapat dideteksi dengan penurunan kadar dari CD4-nya. Pembentukan respon imun spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam sel dendritik folikular deposit germinativum kelenjar limfe menyebabkan virion dapat dikendalikan. Gejala akan hilang dan mulai memasuki fase laten. Sebagian besar virus terakumulasi di kelenjar limfe dan terjadi replikasi di kelenjar limfe sehingga di dalam darah jumlahnya menurun. Jumlah limfosit T CD4 menurun sekitar 200-500 sel per milimeter kubik. Tahun ke-8 setelah infeksi HIV, muncul gejala klinis seperti demam, banyak keringat pada malam hari, kehilangan berat badan kurang dari 10%, diare, lesi pada mukosa, dan kulit yang berulang. Gejala-gejala ini merupakan awal tanda munculnya infeksi oportunistik. Kemudian selanjutnya adalah stadium 1 atau stadium asimptomatik. Gejala klinis yang terjadi adalah tidak ada penurunan berat badan dan tentu saja asimptomatik, hanya limfadenopati generalis atau persisten. Kemudian yang kedua, stadium ringan. Terjadi penurunan berat badan kurang dari 10%, ISPA berulang, herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, luka di sekitar bibir, ulkus mulut berulang, ruam kulit yang gatal atau dermatitis seborrheic atau prurigo, infeksi jamur pada kuku. Kemudian yang ketiga, stadium lanjut, terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%, diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan, kandidiasis oral atau oral hairy leukoplakia, TB paru dalam 1 tahun terakhir, limfadenitis TB, infeksi bakterial yang berat seperti pneumonia, piomiosis, dan anemia, serta dapat terjadi trombositopenik kronik. Kemudian yang keempat atau stadium berat, terjadi sindroma Westing, pneumonemocystis, pneumonia bakterial yang dapat berulang dalam 6 bulan, kandidiasis esophagus, herpes simplex ulceratif lebih dari 1 bulan, limfoma, sarkoma kaposi, kanker serviks yang invasif, retinitis CMV, TB ekstraparu, toksoplasmosis, ensefalopati HIV, meningitis cryptococcus, infeksi mycobacteria non-TB meluas, leukoencephalopati multifokal progresif, dan cryptosporidiosis kronis, mikosis meluas. Kemudian selanjutnya adalah how to diagnose. Jadi yang pertama, tentu saja kita harus tanyakan dari anamnesis. Misalnya kayak risiko penularannya ini dari mana. Terus yang kedua, bisa kita deteksi langsung virus HIV-nya dengan cara cek antigen P24, PCR HIV-RNA atau dikenal juga dengan viral load, kultur virus, kemudian bisa kita deteksi antibodi terhadap virus HIV-nya dengan cara metode ELISA, aglutinasi imunofiltrasi, imunokromatografi, dan uji carik celup atau dipstick. Kemudian selanjutnya adalah tata laksana. Jadi lini pertama yang digunakan adalah sidofudin plus lamivudin plus nevirapin atau sidofudin plus lamivudin plus efavirenz atau tenofovir plus lamivudin atau emtricitabin plus nevirapin atau tenofovir plus lamivudin atau emtricitabin plus efavirenz. Kemudian selanjutnya adalah prognosis. Jadi prognosis dari infeksi HIV ditentukan oleh diagnosis dini dan pengobatan pemeliharaan dengan terapi antiretroviral. Hingga kini belum terdapat penata laksanaan yang bersifat kuratif untuk menangani infeksi HIV karena HIV kan itu dia menginfeksi di DNA. Jadi sekali kita terinfeksi, virus ini sudah tidak bisa lagi dihilangkan dari tubuh. Sedangkan untuk ARV-nya sendiri ini fungsinya hanya untuk mempertahankan kadar CD4 supaya tidak terjadi penurunan imun yang terlalu drastis hingga menyebabkan terjadinya infeksi oportunistik. Baik, jadi cukup sekian presentasi mengenai HIV dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sudah? Kan? Sudah. Memang cara yang dihentikan ini?
Memang saya dihentikan. Masih merekam terus gini. Ada di atas tanda stop.